Kita mengawali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, marilah kita mendengarkan bacaan suci yang diambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 23 sampai 27. Yesus menjanjikan penghibur. Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan daripada Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Para saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, saya memberi judul permenungan kita pada hari yang ke-7 ini adalah Roh Kudus mengajarkan dan mengingatkan kita akan ajaran Yesus. Para saudara dan saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, berkenan dengan bacaan Injil tadi, pertama-tama saya ingin menggarisbawahi bahwa Yesus sungguh-sungguh menjanjikan Roh Kudus untuk kita. Dalam ayat yang ke-26, Yesus mengatakan, "Penghibur, yaitu Roh Kudus, akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Ada banyak hal yang telah Yesus lakukan selama ia hidup dan berkarya. Ada banyak pengajaran yang telah dia ajarkan kepada para pengikutnya selama masa hidupnya. Tetapi satu hal yang ingin saya tekankan adalah tentang hukum cinta kasih. Hal ini juga disinggung oleh Yesus sendiri pada awal bacaan tadi, yakni, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia." Bandingkan Yohanes bab 14 ayat 23. Para saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, Yesus meminta kita untuk mengasihi Dia dengan cara menuruti firman-Nya, karena firman-Nya adalah kebenaran. Dan kasih kita akan Yesus akan terpancar dalam relasi dan tindakan kita terhadap sesama. Roh Kudus akan selalu mengingatkan kita akan hal ini. Saya lalu teringat akan bacaan Injil untuk liturgi Ekaristi kita pada hari ini yang diambil dari Yohanes bab 17 ayat 20 sampai 26, di mana di dalamnya Yesus mendoakan kita dan Dia minta kepada Bapa supaya kita para pengikutnya
hidup dalam kesatuan. Tetapi dalam setiap periode waktu, kita selalu mendengarkan ada kisah-kisah tentang perpecahan, perselisihan, pertengkaran, perang di dalam komunitas-komunitas kita, di dalam keluarga-keluarga kita, di dalam gereja, negara, dan dunia. Akar dari semuanya itu adalah ketiadaan kasih. Maka benar apa yang disampaikan oleh Santa Teresa dari Kalkuta yang mengatakan bahwa seluruh dunia ini akan hancur bukan karena bahaya atom, tetapi oleh ketiadaan kasih di dalam diri manusia, oleh ketiadaan kasih di dalam hati manusia. Dan oleh karena itu, doa Yesus ini mestinya juga terus kita doakan, terus kita perjuangkan agar kita mampu menciptakan persatuan antara satu dengan yang lain. Kita pun tidak mampu berjalan sendiri. Karena itu kita minta kepada Tuhan untuk mengutus Roh-Nya yang kudus agar tinggal di dalam kita, agar senantiasa mengingatkan kita akan kasih, akan persatuan yang telah diajarkan oleh Yesus sendiri kepada kita. Kita minta kepada Tuhan agar mengutus Roh-Nya yang kudus untuk membersihkan hati kita dari kesombongan, tinggi diri, tidak saling mendengarkan, ingin menang sendiri, tidak saling memahami antara satu dengan yang lain, supaya kita hidup dalam kasih dan mampu hidup dalam persatuan. Dengan rendah hati kita mohon kepada Tuhan agar mengutus Roh-Nya yang kudus untuk memampukan kita supaya mampu memahami daripada dipahami, mampu mengasihi daripada dikasihi, dan mampu mendengarkan daripada didengarkan. Karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita, Allah telah lebih dahulu memahami kita, dan Allah telah lebih dahulu mendengarkan kita. Para saudara dan saudari umat beriman yang terkasih, demikianlah refleksi singkat kita pada hari ke-7 ini. Selamat menyambut Roh Kudus. Mari hidup saling mengasihi agar mampu membangun persekutuan, membangun persatuan di dalam komunitas, di dalam keluarga, dan di dalam masyarakat kita masing-masing. Semoga Tuhan memberkati dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.